Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sahabat embrio dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan gue Bang Jack. Hari ini kita bakal ngebahas PPU sekaligus PMBM di TO yang ke-13, betul ya? Ke-13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan UTBK bisa lancar. Allah kasih kemenangan untuk kita. Mudah-mudahan PHP-nya LTMPT ya kan ya, pranknya mereka itu jadi barokah buat kita. Oke ya, berdoa dipersilahkan. Sudah selesai? Kawan-kawan silakan dibuka dulu. Kita mulai dari PPU dulu ya, pengetahuan dan pemahaman umum. Oke. Pengetahuan dan pemahaman umum. Sudah dilihat? Yuk, kita mulai. Gagasan utama teks tersebut adalah, gue pernah bilang kalau gagasan utama kalau satu paragraf, ya, ini ada 3 paragraf kan? Ini ngomongin tentang gua pawon ya, ada 3 paragraf. Kalau cuma satu paragraf itu kita bisa langsung melihat awal dan akhir. Kalau 3 paragraf sama, lihat paragraf pertama nyeritain apa saja, paragraf kedua nyeritain apa saja, paragraf ketiga nyeritain apa saja, dan kita pilih mana nanti yang paling banyak muncul. Oke. Saya akan bacakan kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Oke. Silakan kawan-kawan bisa melihat juga. Paragraf pertama. Di bawah coretan vandal di salah satu dinding lubang gua pawon, beberapa orang menggali tanah seksama. Selasa 21 Maret 2017 siang. Di sini tempatnya, kata Lutfi Yondri, Ketua Tim Peneliti Persejarah Gua Pawon sekaligus peneliti utama di Balai Arkeologi Bandung. Ini udah ngomongin masalah Gua Pawon dan ada penelitian gitu ya. Sip. Kita beralih ke paragraf kedua. Dalam konstruksi ribuan tahun silam, dia melanjutkan penjelasannya. Gua Pawon awalnya berbentuk sangat besar. Oke, Lutfi menerangkan bahwa penelitian kali ini merupakan penelitian lanjutan di penelitian awal yang dilakukan sejak 2003. Masih ngomongin Pawon dan penelitian keberapa nih? Penelitian lanjutan ya. Jadi kan tadi ngomongin penelitian, ini ngomongin Gua Pawon penelitian lanjutan. Paragraf ketiga. Setelah Gua Pawon diteliti oleh kelompok riset Cekungan Bandung, muncul dugaan akan kehidupan manusia purba di sekitar gua tersebut. Jadi dugaan ada kehidupan manusia purba di si Cekungan Bandung gitu ya. Di Gua Pawon. Itu mana Cekungan Bandung namanya risetnya, nama riset. Oke. Kelompok riset, Terakhir, makanya penelitian lanjutan di si arkeologi strukturnya. Oke. Kalau kita melihat-lihat ngeraba-raba, jelas intinya adalah harus ada Gua Pawon, ada penelitian, dan ada kehidupan purba gitu ya. Karena itu yang tadi kita dapatkan. Coba kita lihat A. Menurut hasil penelitian coretan vandal di salah satu dinding lubang Gua Pawon sebagai peninggalan kehidupan manusia purba. Menurut hasil penelitian coretan vandal di salah satu dinding lubang Gua Pawon sebagai peninggalan kehidupan manusia purba. Perasaan bukan ngebahas coretan vandal ya. Ada juga dibuat coretan vandal di salah satu dinding lubang Gua Pawon, beberapa orang dari tanah seksama, itu doang kan ya. Nggak ngomongin masalah si coretan vandal sebagai sebagai peninggalan ya. Oke. Jadi A jelas bukan. B, penelitian Gua Pawon sebagai tempat tinggal manusia purba mungkin dulu ya. Kan tadi intinya ada penelitian, ada Gua Pawon. C. Penelitian Gua Pawon sebagai pembuktian adanya kehidupan manusia purba di sekitar gua. Mungkin hampir sama dengan si B. Oke. D. Gua Pawon ribuan tahun silam digunakan sebagai tempat tinggal berdasarkan penelitian. Ini tidak ada manusia kepurbaannya. Oke ya. Berarti dia jelas salah. Sisa-sisa tulang, batu-batu dan benda lainnya yang berkaitan dengan manusia purba ditemukan di Gua Pawon berkat penelitian. Ada si Gua Pawon penelitian, tapi maksud di sini kan bahwa si Gua Pawon ini berdasarkan penelitian kemungkinan menjadi tempat tinggal manusia purba.
Mbak, seperti itu kan ya. Jadi E tidak. Oke ya. E enggak. Berarti antara si B sama si C. Kawan-kawan, kira-kira B atau C? C. Kenapa? Kan di sini bentuk pembuktiannya. Kalau si B udah pasti. Si C dikuatkan dengan kalimat di paragraf ke-3 ya. Lihat, dari setelah gua power titik gua sebut sampai situ ya, yang dari kalimat pertama paragraf ke-3, kalimat kedua paragraf ke-3. Di situ ada apa namanya? Ada kalimat yang dia menguatkan bahwa ini tuh merupakan penelitian untuk membuktikan. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut, nomor kedua. Kalau ada pertanyaan masih tanyakan ya, kenapa nggak ini, kenapa nggak gitu. Kita seperti diskusi saja. Nomor 2, hubungan antara paragraf berikut adalah salah, kecuali, berarti cari yang benar. Paragraf kedua merupakan penyebab paragraf ketiga. Kawan-kawan, ini kan cerita ya. Betulkah paragraf kedua merupakan penyebab paragraf ketiga? Paragraf kedua itu ngomongin masalah penjelasan si gua pawonnya, ya kan, konstruksi gua pawon. Nah, setelah gua pawon teliti, gitu loh. Setelah gua pawon teliti, oleh kelompok riset Sekolah Bandung muncul dugaan akan kehidupan manusia purba di sekitar gua tersebut. Apakah paragraf kedua merupakan penyebab? Enggak. Justru paragraf ketiga ini lanjutan, kan, betul nggak? Kan ngomongin masalah tadi konstruksi segala macam. Nah, setelah diteliti, akhirnya ada pembuktian bahwa ada manusia purba, berarti bukan penyebab, tapi lanjutan. B, paragraf kedua menjadi akibat, jelas salah. Yang tadi jelas ya, bukan, tapi lanjutan. C, paragraf kedua adalah rincian di paragraf pertama. Paragraf kedua dari rincian di paragraf pertama. Mungkin, tadi kan ngomong gua pawon, ada gua pawon ya kan, diteliti paragraf pertama tuh. Silahkan dibaca. Di situ ngomongin tentang gua pawon. Terus secara umum. Terus lihat dalam konstruksi ribuan tahun silam dia melanjutkan biasanya gua pawon awalnya bentuk sangat besar. Ini spesifik. Awalnya gua pawon seperti ini. Berarti ini bisa disebut rincian atau lanjutan. Lihat aja. D. Paragraf kedua adalah penjelasan dari paragraf pertama. Nih, mungkin juga ya. Nanti apakah penjelasan atau rincian? Paragraf ketiga adalah akibat di paragraf pertama. Jelas salah ya? Berarti antara C dan D. Sekarang mari kita baca baik-baik. Si paragraf pertama, mau nggak mau nih. Di bawah coretan vandal di salah satu dinding lubang gua pawon, beberapa orang menggali tanah secara seksama. Selasa 21 Maret 2017 siang. Di sanalah ribuan tahun lalu manusia-manusia prasejarah pernah bertempat tinggal sekaligus berkubur. Sampai saat itu ngomongin tentang fungsi tempat tinggalnya ya. Penggalian dimaksudkan untuk mencari tulang manusia prasejarah yang masih tersisa. Dari teori hunian gua di keilmuan arkeologi ada 3 fungsi gua. Sebagai tempat hunian, tempat penguburan, dan multifungsi atau bisa buat hunian sekaligus penguburan. Gua pawon ini multifungsi. Nah, yang difungsikan di tempat penguburan itu biasanya tempat yang jarang dilalui. Disinilah tempatnya, kata Lutfi Yondri, ketua tim peneliti prasejarah gua pawon sekaligus peneliti utama di Balai Arkeologi Bandung. Ini jelas ngomongin gua pawon secara umum. Gua pawon itu tempat tinggal, tempat hunian di masa lalu. Hunian itu tadi 3 kan ya, hunian ini, penguburan, sama multifungsi, artinya bisa dua-duanya gitu kan ya. Jadi ini ngomongin gua pawon aja. Belum menjelasin apa-apanya. Oke, sip ya? Sip. Atau kita bisa ambil kesimpulan gua pawon secara umum. Kita lihat paragraf kedua. Dalam konstruksi ribuan tahun silam, dia melanjutkan penjelasannya. Gua pawon awalnya berbentuk sangat besar. Nah, udah khusus nih. Udah ngomongin bentuk si gua pawon. Tadi jelaskan bentuk nggak tadi di part pertama? Enggak. Cuma kayak ngomongin gini doang kalau orang mah. Dwi Nugraha itu adalah seorang siswa kelas 12. Paragraf pertama cuma ngomongin itu doang. Belum menjelasin Dwi itu kayak gini, rambutnya kayak gini, belum. Oke. Nah, di paragraf kedua udah ngomongin konstruksi. Berarti udah spesifik ya? Udah spesifik. Terus,
proses alam meruntuhkan beberapa bagian gua sehingga menyisakan lubang-lubang berukuran kecil yang terbuka. Spesifik? Udah spesifik ke bentuk tuh. Dia ada lubang-lubang terbuka, awalnya gede, terus tadi ada runtuhan, jadinya ada lubang-lubang yang terbuka dari runtuhan tersebut gitu ya. Seperti itu. Dari situ aja harusnya udah jelas. Ini bukan penjelasan tapi rincian. Karena kalau rincian spesifik. Bang, apa Bang beda penjelasan nih? Beda sini. Tadi, Dwi adalah anak siswa kelas 12. Penjelasan tidak harus rinci ke bentuk ya. Terus Dwi dia seorang yang sangat baik. Dia biasanya mempunyai beberapa teman di sekolahnya, bahkan dia juga pernah menjadi ketua OSIS. Itu rincian atau penjelasan? Rincian atau penjelasan? Penjelasan, karena belum kebentuk. Merinci makan spesifik dan juga merinci. Betul nggak? Kalau kayak gini, Kuningan adalah salah satu kabupaten yang paling ujung. Kuningan dikenal dengan kulinernya yang sangat khas, yaitu rujak kangkung Cibimbing. Sampai saat itu ngomongin masalah Kuningan, ada apa di Kuningan ternyata khasnya adalah ada simbol khas kuda si Windu ya, Windu misalkan. Dari situ penjelasan atau rincian? Masih penjelasan, kan belum kebentuk. Kalau udah gini, Kuningan sebelah barat berbatasan dengan sebelah ini, itu udah bentuk. Kalau geografis kan bentuk Kuningan jika kumaha sebelah barat itu di ini sama ini. Bentuk geografis itu sudah rincian. Ngerti nggak? Nah, itu bedanya. Yang di sini kalau melihat di sini itu juga rincian karena kebentuk. Jadi jawabannya adalah cek. Paham dulu? Ini jangan dia ngantuk nih, udah datang ke sini ngantuk gue. Tiara. Gara-gara masker itu, maskernya nggak apa-apa di ini aja. Santai kok. Corona tuh nggak ada. Nanti ke YouTube lagi. Enggak, gue nggak konspirasi ya. Nanti. Baik. Lanjut nomor 3. Soalnya di Sungai Cibungkul yang jadi bagian depan Gua Pawon, mereka menemukan benda-benda yang diduga sebagai artefak. Berdasarkan kutipan di atas, tujuan kalimat tersebut adalah, ya ada orang ngomong kayak gini ya, kira-kira tujuannya apa? A. Menjelaskan penelitian kelompok Cekung Bandung. Apakah menjelaskan? Ya. Ini dugaan kan? Kalau menjelaskan penelitian begini, penelitian Cekung Bandung itu dia meneliti ini hasilnya begini, itu baru menjelaskan penelitiannya. Kalimat ini bukan menjelaskan penelitiannya. Oke, menjelaskan dugaan akan kehidupan manusia purba di sekitar gua. Menjelaskan dugaan akan kehidupan manusia purba di sekitar gua. Mungkin? Oke, kita anggap dulu mungkin ya. C. Mendukung hipotesis kehidupan manusia purba di sekitar gua. Mungkin? Mungkin. D. Argumentasi hipotesis kehidupan manusia purba di sekitar gua. Mungkin? Mungkin. E. Argumentasi penelitian kelompok riset Cekung Bandung. Enggak. Ya. Karena cuma kalimat ini doang nih masalahnya. Kita fokus hanya pada kalimatnya. Sekarang kita lihat. Bang, bedanya menjelaskan dugaan, mendukung hipotesis, sama argumentasi apa? Ya. Kalau menjelaskan dugaan, itu ada dugaan orang-orang, terus dia jelaskan. Ya, ini mah anggap kalau ada kalimat ini doang, berarti ini bukan menjelaskan dugaan, tapi emang dugaannya sendiri. Ngerti nggak? Kalau begini, misalkan, Bang, kenapa si Dede dia suka ke musik, Bang? Gitu ya? Kayaknya Dede pernah bilang waktu itu dia suka bladadadadadadad. Karena musik bisa membuat dia banyak bergaul. Gua menjelaskan dugaan atau menduga? Hah? Gua menduga. Gua menduga. Tapi kalau misalnya Ninding ngomong ke Tohirin, kata si Bang J, si Dede suka
Ya, musik teh kemungkinannya begini. Berarti itu menjelaskan dugaan Bang J. Kalau tadi gua ngomong ke Dede itu dugaan gua. Kalau Nindi ngomong ke Tohirin, kata si Bang J, ya kan, Dede suka ke musik itu gara-gara ini itu berarti menjelaskan dugaan. Sekarang lihat kalimat yang nomor 3-nya doang. Ada menjelaskan kata orangnya enggak? Enggak, itu kalimat doang loh. Ya kan? Kalimatnya kan? Berarti ini menjelaskan dugaan atau dugaannya? Dugaannya, bisa dipahami ya? Berarti B jelas salah. C jelas salah. Karena ini dugaannya, dugaan itu bisa disebut dengan hipotesis, gitu loh. Ini adalah argumentasi. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya gini, kayaknya ada manusia purba di sini. Itu hipotesis, dugaannya. Nah, kita baca sekarang. Soalnya di Sungai Cibungkur yang jadi bagian depan Gua Pawon, mereka menemukan benda-benda yang diduga sebagai artefak. Berarti itu alasannya kenapa gua menduga. Bisa dipahami dulu nggak? Ngerti ya? Oke. Karena ini dugaannya tadi kayak tadi, ini adalah argumentasi. Kenapa gua menduga ada manusia purba? Ingat, dugaannya apa dugaannya? Kayaknya Gua Pawon bekas manusia purba. Itu dugaannya. Ya kan? Alasannya ini. Soalnya di Sungai Cibungkur yang jadi bagian depan Gua Pawon, mereka menemukan benda-benda yang diduga sebagai artefak. Itu alasannya. Alasan atau disebut dengan argumentasi. Berarti jelas ini adalah argumentasi hipotesis kehidupan manusia purba di sekitar gua. Bang. Yuk. Kan di sini soalnya di Sungai Cibungkur yang jadi bagian depan Gua Pawon, mereka menemukan, kan yang menemukannya mereka Bang, bukan misalkan bukan Bang Jack gitu ya. Itu enggak jadi masalah maksudnya. Menjelaskan gitu. Ya, kan merekanya nggak ngomong kayak gini. Soalnya kemarin Dede pelakunya, bukan yang menduganya. Mereka menemukan atau menduga di sini? Mereka menemukan kan? Mereka menemukan benda-benda kayak gini. Misalkan, soalnya Dwi memukul Sahreja. Gua menduga kayaknya Dwi cemburu pada Sahreja karena Anggi dekat dengan Sahreja. Misalkan seperti itu. Lihat, dugaan itu yang melakukan siapa? Dwi yang memukul Sahreja kan? Dugaan Dwi bukan. Itu dugaan gua terhadap aksi pemukulan Dwi ke Sahreja. Bisa dipahami? Jadi di sini kan mereka nggak menduga, mereka itu menemukan. Gua melihat jauh. Soalnya begini, gitu. Mereka menemukan benda-benda yang diduga sebagai artefak. Mereka yang menemukannya, gitu. Dari penemuan itu terbentuklah sebuah dugaan. Bisa dipahami dulu? Oke, sip. Kecuali kalau mereka menduga benda-benda yang diduga sebagai artefak, baru gitu loh. Baik, lanjut. Paham dulu? Paham. Sip. Nomor 4. Udah beda soalnya? Iya. Soalnya ini kayak gini. Baik. Gagasan pokok yang diungkapkan dalam teks tersebut adalah, aduh, ini mau nggak mau coy. Ini tuh sebenarnya cuma satu paragraf. Ini hanya ada satu paragraf. Cuman bentuknya kayak gini ya. Ini cuma satu paragraf sebenarnya. Enak satu paragraf, ya udah tinggal lihat aja si kalimat awal, kalimat akhir awal. Disangkanya ini disangkanya ini udah beberapa paragraf. Kalau ada contoh titik 2, berarti ini nyatu semua. Iya kan? Nah, ini satu paragraf nih. Lanjut. Kita lihat awalnya, peningkatan cuaca ekstrim diperkirakan sejalan dengan pemanasan global karena meningkatnya suhu mempengaruhi parameter cuaca dalam beberapa cara. Terakhirnya mana? Dalam konteks pemanasan global, ini berarti bahwa peningkatan suhu meningkatkan kemungkinan terjadinya kejadian ekstrim. Jadi intinya ada pemanasan global, ada ekstrim, cuaca ekstrim. Intinya sih di sini peningkatan cuaca ekstrim diperkirakan sejalan dengan pemanasan global. Ya, jadi ya ada sebab akibat lah. Ada cuaca ekstrim, ada pemanasan global, saling beriringan, saling mempengaruhi gitulah ya. Kalian. Peningkatan cuaca ekstrim diperkirakan sejalan dengan pemanasan global. Jelas ada di kalimat pertama. Oke ya? Mungkin benar. Ingat, kita fokus pada, karena ini cuma satu paragraf, kita hanya fokus pada kalimat awal, kalimat akhir. Kecuali kalau paragrafnya banyak kayak tadi ya, 3 kan jelas ya. Itu mau nggak mau dibaca semua. Ini jelas harus ada di kalimat awal atau kalimat akhir.
A mungkin. B, meningkatnya suhu mempengaruhi parameter cuaca dalam beberapa cara. Meningkatnya suhu mempengaruhi parameter cuaca dalam beberapa cara. Bukan. Kenapa bukan? Kawan-kawan, kalian harus ambil bukan keterangannya. Kayak ini tuh, si kalimat ini tuh ada subjek, predikat, objek sama keterangan kan? Nih, gua jelasin ya. Peningkatan cuaca ekstrim subjek. Diperkirakan predikat. Sejalan dengan pemanasan global itu adalah pelengkap. Oke, pelengkap. Karena meningkatnya suhu pengaruhi parameter cuaca dalam beberapa cara, keterangan. Kenapa jadi keterangan? Karena kalau ada klausa atau frasa didahului oleh konjungsi. Ada konjungsi kan? Karena betul nggak? Itu pasti di keterangan. Oke, sini dulu lah. Mungkin contoh. Nggak usah tulis lah. Gue jelasin aja. Ibu menggoreng jengkol ketika ayah membaca koran. Ada konjungsi nggak? Ada. Ketika kan? Nah, si ayah membaca koran didahului oleh ketika konjungsi, maka dari ketika sampai koran jadi keterangan. Bisa dipahami? Nah, dalam cara mencari gagasan utama, kalau ketemu yang kayak gini, Bang, sama-sama ini ada di kalimat di kalimat awal. Misalkan kita udah sepakat nih bahwa gagasan utamanya kalimat awal. Bang, A di kalimat awal, B juga di kalimat awal. Maka cari mana yang inti itu berarti subjek, predikat, bisa objek, bisa pelengkap. Yang paling pasti keterangan nggak boleh diajakin, atau yang boleh buat dibuang. Contoh-contoh. Mana? Di sini ya. Alhamdulillah. Leontinnya nggak ada, nggak seru. Video lah yang ada. Si Ajis tadi mau kesini aja situ, ya kan? Cuma gara-garanya batuk-batuk, jadi enggak. Ayo Bang, yang kedua. Baik. Kayak apa tadi? Fidela yang disukai oleh Rajes cukup berprestasi. Ini misalkan ada lagi bawahnya ini paragraf kalimat, bener ya? Misalnya ini satu paragraf, kalimat. Kita nyari gagasan utama, oke? Kita fokus pada misalkan kebetulan gagasan utamanya adalah di kalimat pertama. A. Fidela disukai oleh Rajes. B. Fidela cukup berprestasi. Mana gagasan utamanya? B. Kenapa? Lihat, yang disukai oleh Rajes ini merupakan keterangan tambahan. Kalau ada yang jangan ikutkan. Walaupun yangnya panjang, dari sini sampai Kaltungan misalkan ya. Fidela yang disukai oleh Rajes yang kemarin berjoget-joget di tepi pantai, yang akhirnya mereka terjatuh ke dalam got di depan SMA 2 setelah habis jajan es Mangangan, cukup berprestasi. Walaupun panjang seperti itu yang nggak diajakin. Bisa dipahami? Oke, jadi sama kayak di sini. Ya, ada dua-duanya ada di kalimat pertama kan? Berarti kita cari yang subjek, predikat, boleh objek, boleh keterangan, yang intinya. Jadi kalimat intinya lah. Jadi B jelas salah. Peningkatan cuaca ekstrim masukkan peristiwa cuaca ekstrim tidak ada di kalimat pertama. D nggak ada juga ya? Nggak ada juga. E ada di kalimat akhir. Tapi lihat kalimat akhir. Ada 5 kata yang gue sebutin nggak? Ingat ya, kalimat akhir itu bisa jelasin lagi lah sepernah ini. Kalau ketemu gagasan utama cuma satu paragraf, lihat baca kalimat awal sama kalimat akhir. Kalau kalimat awal sama kalimat akhir nyambung, terus di kalimat akhirnya ada oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi dengan demikianlah 5 ya. Maka ini ambil dua-duanya, gitu kan? Betul nggak? Kalau misalkan nggak nyambung kalimat awal, kalimat akhir, di akhirnya ada 5 kata yang tadi, berarti kemungkinan di akhir. Kita sebut induktif, betul nggak? Nah, sekarang kita lihat aja di sini, ada nggak 5 kata yang tadi, kalimat akhirnya? Nggak ada kan? Berarti jelas kalimat
awal. Ngerti? Ya jawabannya adalah A. Lanjut nomor 5. Kata evapotranspirasi pada bacaan berhubungan kalimat berikut. Efek langsung pada frekuensi dan intensitas kekeringan akibat uap air. Evapotranspirasi itu apa? Coba ada yang bawa kamus? Oh, nggak apa-apa, coba. Pasti yang ini. Evapotranspirasi. Biarkan Fidel aja. Fadias nggak usah, nggak datang. Apa Fidel? Penguapan air melalui evaporasi langsung. Penguapan air melalui evaporasi langsung dan transpirasi melalui daun tumbuh-tumbuhan secara bersama. Oke, intinya penguapan air. Kayaknya penguapan air kan? Nah, jelas di sini yang kayak gitu cuma apa? Cuman B, bener nggak? Ya. Karena yang lain-lain mah akibat uap air, tertahannya uap air. Jadi di sini adalah B, penguapan air dari tanah, tanaman dan badan air. Jawabannya adalah B. Itu enak kalau kayak gini deh coy. Tinggal lihat kamus sialnya di UTBK nggak bisa lihat kamus. 6. Kata-kata di bawah ini yang paling tidak berhubungan iklim adalah evapotranspirasi, jelas tadi kan penguapan air berarti berhubungan dengan iklim. Pemanasan global, iklim. Kejadian ekstrim, bukan. Kalau cuaca ekstrim, iklim. Kejadian ekstrim, bukan. Kayak musik ya, tabrakan, parah banget. Tabrakan nih, adu bagong, disuruh tabrakan sampai parah, ya. Naik motor, yang meninggal 5 orang, misalkan. Bisa jadi, ya motor tuh 2A di tengah-tengah nyebrang tiluan, dihajar tuh 2 bisa jadi 5 kan yang mati. Ekstrim, cuaca bukan, kejadian ekstrim. Atau kayak apa kejadian ekstrim tuh? Ya corona kejadian ekstrim kan? Sebenarnya dengan lihat kayak gini gitu loh. Cuaca bukan, iklim bukan. Jadi C jelas tidak berhubungan karena kejadian ekstrim bisa apapun. Hati-hati di sini cuaca ekstrim. Oke. Pasti ada ya ayat kejadian ekstrim ya. Karena kenapa di jebaknya di atas ngomongin cuaca ekstrim sehingga wajarlah akhirnya otaknya teralihkan dengan kejadian ekstrim. Makanya ekstrim bisa apapun. Lanjut. Nomor 7. Maksud penulis dalam kalimat contoh yang pertama adalah contoh pertama naon? Mereka meningkatkan tingkat evapotranspirasi. Tadi evapotranspirasi itu adalah penguapan air ya. Yang merupakan total penguapan air. Iyalah. Ngapain kita lihat kamus tadi? Padahal ini jelas kan? Merupakan berarti definisi kan? Dodol aja. Mereka meningkatkan tingkat evapotranspirasi yang merupakan total penguapan air dari tanah, tanaman dan air. Ya Allah, ngapain kita lihat kamus? Ini merupakan jelas di situ. Hal ini dapat memiliki efek langsung pada frekuensi dan intensitas kekeringan. Itu contohnya. Jadi intinya orang yang meningkatkan si penguapan ini itu akan berakibat langsung pada si frekuensi dan intensitas kekeringan. Jadi kekeringan bakal makin sering dan bakal makin lama. Oke? Kalau penguapan air banyak. Sekarang kita lihat. Apabila evapotranspirasi meningkat, total penguapan dari tanah, tanaman dan badan air juga meningkat. Kan evapotranspirasi itu penguapan air dari tanah. Berarti salah ya? Kalau ada juga meningkat harusnya berbeda dong kayak gini. Kalau Devira nilainya naik, maka Indi pun naik. Berarti itu benar karena berbeda. Kalau misalnya begini, Devira nama panjang kamu apa? Devira Aulia. Kalau Devira naik, maka Aulia juga naik. Ini Devira Aulia eta keneh gitu loh. Jadi pahami, misalkan Devira panggilan di SMA 2, Aulia panggilan di rumah. Tiba-tiba gue sebagai kayak Devira ngomong gini, kalau Devira naik, maka Aulia juga ikut naik. Itu mah goblok. Kenapa? Orangnya sama.
Nah, di sini evapotranspirasi dengan penguapan sama kan tadi? Sama, berarti salah dong kalau kayak gini, betul nggak? Ya. 11. Nomor apa tadi? B. Efek langsung pada frekuensi yang kekeringan adalah fenomena evapotranspirasi, salah ya? Itu mah efek kalau evapotranspirasi ditingkatkan. B, tidak salah. Tadi kan kalau evapotranspirasi ditingkatkan, maka ya kan penguapan segala macam pasti meningkat karena itu emang evapotranspirasi kan. Nah, nantinya itu berefek langsung pada si frekuensi. Evapotranspirasi yang meningkat dapat berefek langsung pada frekuensi intensitas kekeringan. Jelas, saya jawabannya C. 8. Serius, kalau ada yang nggak paham langsung tanya ya. Itulah kenapa gua kumpulin kalian, biar gua nggak seharusnya ngajar sendiri. Jadi bang, kenapa? Tanyain langsung. 8. Penulisan teks tersebut bertujuan untuk possible. Mari kita baca separagraf lah biar rame. Tiara bisa baca? Paragraf pertama, Fidela paragraf kedua, Devina paragraf ketiga. Dibacain. Kota Yogyakarta berpotensi terjadinya konflik sosial. Hal ini dikarenakan keberagaman masyarakat baik suku, agama, dan ras yang ada di kota pendidikan tersebut. Untuk mencegah terjadinya konflik sosial, perlu adanya upaya yang dilakukan, terutama di lingkungan masyarakat itu sendiri. Masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya pencegahan konflik sosial, kata Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini dalam Sarasehan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Pencegahan Konflik Sosial di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kamis 12 Maret. Oke. Intinya ini ngomongin masalah si Jakarta jadi berpotensi konflik. Oleh karena itu perlu ada peran serta masyarakat gitu ya. Menjelasin kayak gitu. Paragraf kedua, Fidela. Selain itu, pencegahan konflik ini juga dapat dilakukan dengan memelihara kondisi damai, termasuk mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Menurut Armaini, konflik dapat terjadi karena adanya permasalahan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bahkan juga dapat terjadi karena adanya permasalahan umat beragama, permasalahan sengketa batas wilayah, permasalahan sengketa sumber daya alam, hingga permasalahan distribusi SDA yang tidak adil. Ini ngomongin masalah pencegahan yang lainnya sama sebab musababnya gitu ya. Kalau yang pertama tadi ngomongin si potensi konfliknya di Yogyakarta, yang kedua ngomongin sama tadi peran serta masyarakat yang pertama tadi ya. Yang kedua ngomongin cara yang lainnya tadi selain daripada masyarakat harus ikut serta, yang kedua ngomongin tadi harus damai, cara yang lain ya. Dari biar tidak ada konflik sama si penyebabnya. Oke, paragraf ketiga. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, Jenny Lingga mengatakan, kegiatan dilakukan guna meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman komunitas yang ada, khususnya dalam deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap potensi dan ancaman konflik sosial. PKUB, PKDM ini harus bisa melakukan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta konflik sosial di masyarakat, jelasnya. Oke, ini ngomongin sama juga ya, ngomongin ada peringatan dini dengan ini ya, jadi kayak cara yang lain untuk dia terhindar dari konflik. Jadi intinya ini jelasin konfliknya, ya Yogyakarta bisa berkonflik sama caranya lah gimana ya kan ya, tadi kan caranya bisa dengan damai, masyarakat harus berperan serta sama tadi ada cegah dini, deteksi dini, dan lain sebagainya macamnya. Jadi harus ada ngomongin konflik-konfliknya, harus ada ngomongin juga caranya. Oke, yuk A. Menjelaskan kepada pembaca potensi konflik yang mungkin terjadi. Iya, tapi ini nggak dijelasin si upayanya apa. B. Memberikan informasi kepada pembaca bahwa Yogyakarta potensi terjadi konflik sosial. Ini cuma dikonflikkan doang. Padahal di sini juga dijelaskan tentang upayanya. C. Meyakinkan pembaca agar menyiapkan diri dengan cara mencegah saat ini konflik sosial yang mungkin terjadi di Yogyakarta. Masalahnya adalah orang baca di
di Kuningan berpengaruh nggak pada yang menjauhkan Jakarta? Enggak, ya kan? Jadi C enggak. Lagian kalau ini kan meyakinkan itu untuk si wacana yang argumentatif, betul nggak? Kalau ini kan eksposisi, hanya menjelaskan kan, berarti nggak mungkin tujuannya meyakinkan. Mah kalau argumentasi kayak tadi yang penelitian tuh, kalau dia misalkan tiba-tiba ada perdebatan, ini harusnya begini, pokoknya ada kayak kata harusnya, sebaiknya segala macam, berarti itu argumentatif atau argumentasi gitu loh. Maka mungkin tujuan pembaca, misalnya gua penulis nih, tujuan penulis, misalnya gua penulis, gua bikin tulisan tadi tentang ada seharusnya, gua pawon ini begini, ya kan? Seperti itu, berarti gua berusaha untuk meyakinkan kalian agar kalian percaya dengan apa yang gua tulis. Oke ya? Kalau tidak ada kata seharusnya, sebaiknya segala macam, itu berarti bukan argumentasi. Di sini lihat, argumentasi itu bukan hanya menjelaskan masyarakat bisa seperti ini, upayanya seperti ini, dijelaskan kan upayanya, betul nggak? Nah, saya jelas bukan, lihat meyakinkannya salah. D, mungkin memberikan penjelasan lah ya. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang upaya penanganan konflik sosial yang sangat potensial di Yogyakarta. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang upaya penanganan konflik sosial yang sangat potensial di Jakarta. Penanganan, wah ini ambigu loh. Ini tuh yang potensial tuh penanganannya atau konflik sosialnya? Konflik kan yang sama. Sementara di sini ambigu, betul nggak? Penanganan konflik sosial yang sangat potensial. Upaya penanganan apa upaya potensial atau si potensinya di ambigu. D. Kita lihat dulu, kalau misalkan ternyata salah, ya mungkin jawabannya adalah D. Tapi tadi D ambigu nih. Coba baca baik-baik. Benar nggak? Kita yang baca bisa mikir ini yang potensial itu konflik sosial apa upaya penanganan, gitu kan ya? Baik, kita lihat. Menjelaskan kepada pembaca bahwa Yogyakarta berpotensi terjadi konflik sosial dan bagaimana upaya pencegahan dapat jelas lah jawabannya lah. Tidak ambigu jelasin kan ya? Ada upaya pencegahannya. Yuk, nomor 9. Maksud dari distribusi SDA yang tidak adil pada bacaan di atas adalah, jelasnya gampang ya. Distribusi berarti pembagian atau penyebaran gitu ya, bisa apapun lah kalian. A. Kewajiban membagikan sumber daya alam yang hanya pada kalangan pejabat, jelas salah. Kan maksud tidak adil gara-gara tidak sesuai dengan kapasitas gitu ya. B. Sumbangan pemerintah yang berupa sumber daya alam hanya fokus di pemerintah pusat, bukan. Lagian itu bukan distribusi, sumbangan mah kontribusi. Kadang-kadang sudah tertukar yang distribusi dan kontribusi. Distribusi mah penyebaran dan pembagian, kontribusi sumbangan. Awas, saya tidak berkontribusi untuk tim ini, berarti saya tidak terlalu membantu ya. Kalau secara harfiahnya menyumbang ya, tapi kalau dimaknakan berarti membantu, dia terlalu berguna lah gitu loh. Oke. Kontribusi sendiri adalah menyumbang, arti harfiahnya di kontribusi. C. Keterbagian sumber daya alam terhadap masyarakat yang tidak rata. Mungkin? Bisa ya? Mungkin. D. Pembagian sumber daya alam masyarakat tidak menguntungkan semua pihak. Mungkin. E. Permasalahan sengketa sumber daya alam yang terjadi masyarakat. Bukan. Karena bukan distribusi. Kalau permasalahan banyak ya permasalahan. Bukan cuma distribusi, ini mah didistribusi aja. Berarti antara C atau D. Jawabannya adalah D. Kenapa C salah? Maksud tidak rata itu gimana? Karena yang pasti bukan masalah rata, harus adil. Kalau adil secara psikologis pasti rata. Tapi kalau rata belum tentu adil. Gitu loh. Misal sekeluarga nih. Kakak, adik berbungsu. Kakak kuliah, SMA, SMP. Masa yang kuliah dikasih 200.000, 200.000, rata nggak? Rata. Adil nggak? Enggak. Gitu loh. Kalau beda kebutuhan.
Nah, kalau yang kan yang dimaksud dari bacaan maksudnya kan tadi adil, bukan masalah rata. Jelas berarti C salah. Jawabannya adalah D. Kalau tadi tidak ada itu gimana ya? Tidak menguntungkan semua pihak. Gitu loh. Tadi kalau misalnya dia kuliah 200.000, kalau ini 100.000 cuma 10.000. Ya elah SMP jajan naon sih gitu kan? Menguntungkan semua pihak karena sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawabannya adalah D. 10. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah tadi ngomongin apa? Yang paling banyak dibahas. Konflik sama upayanya. Ya udah tinggal cari aja jawabannya mana? Ada nggak? A jelas salah ya. B tidak ada pencegahannya. C ada. D tidak ada pencegahannya. Apalagi nggak ada konflik-konfliknya. Nggak ada Yogyakarta-Yogyakartaannya. Ini adalah C. 11. Makna Sarasehan dalam teks tersebut adalah, wah yang kamus lagi, Fidela Sarasehan. Sarasehan. Pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah. Jawabannya apa? A. Pertemuan yang digunakan diselenggarakan untuk mendengarkan prasaran para ahli mengenai suatu masalah tertentu. Sip, jawabannya adalah A. 12. Manakah rangkuman yang tepat dari teks di atas? Intinya tadi Yogyakarta ada upayanya, gitulah. A. Yogyakarta berpotensi terjadi konflik sosial dan perlu ada upaya pencegahan. Oke. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengelak kondisi damai. Mungkin, tapi mungkin dulu lah. Tapi yang paling pasti tadi ini tidak ada masyarakat ya. Benar nggak? Tapi coba dulu, itu mungkin bisa. Tapi cari yang paling lengkap. Yogyakarta potensi terjadi konflik sosial, perlu ada peran serta masyarakat dan upaya pencegahannya serta pemeliharaan perdamaian. Mungkin ya. Ini lebih lengkap ya. A kita salahin. Karena B lebih lengkap, kecuali kalau yang C lebih lengkap lagi. Masyarakat harus berperan serta dalam upaya pencegahan konflik sosial yang berpotensi terjadi di Jakarta, memelihara perdamaian dan deteksi dini ancaman konflik sosial. C lebih lengkap, tetapi bukan merupakan sebuah rangkuman kesimpulan. Bukan sebuah rangkuman, malah yang B adalah yang si C adalah kesimpulan. Oke. Yang C kesimpulan, si B rangkuman. Kalau rangkuman itu biasanya dia gagasan utama ya diambil, terus urutannya sama. Misalnya gagasan utama di paragraf pertama itu jadi di bagian awal, ngerti nggak? Gagasan utama paragraf kedua itu bagian tengah, gagasan utama paragraf ketiga misalkan bagian akhir, biasanya dia berurutan. Kalau yang si C intinya sih itu, tapi C dibalik. Oke. Kan kalau B mah jelas ya. Konflik sosial paragraf pertama. Benar nggak? Peran serta masyarakat masih ada di paragraf pertama. Terus si perdamaian ada di paragraf kedua. Bang, kalau yang tadi deteksi dini segala macam itu merupakan bagian dari pencegahan, upaya pencegahan. Jadi semuanya kehantam sama yang B juga. Tapi lihat dulu yang D. Kota Yogyakarta berpotensi terjadi konflik sosial. Pencegahan dapat dilakukan dengan memelihara kondisi damai. Masyarakat harus bisa melaksanakan. Ini mah bukan. Tidak ada peran serta masyarakat. Yogyakarta berpotensi terjadinya konflik sosial dan masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya pencegahan konflik sosial. Ini juga cuma satu paragraf. Paragraf pertama aja. Paragraf keduanya tidak ada. Oke, itu pengetahuan umum dan pemahaman umum. Sekarang mari kita lanjut ke pemahaman baca dan menulis. Silahkan dibuka dulu. Apa sih passwordnya? Sama. Iya nyambung, astagfirullah. Tadi yang beda sama PU ya? Oke, salah saya. Sudah ya? Yuk. Nomor 1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali titik-titik sebagai salah satu bandara terbaik. Kita lihat, tinggal masukin aja lah. Musatnya dirawat, Bang. Hah?
Satunya judul, satu judulnya. Gua malah baca ini anjir. Judul ya? Judul yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ini berapa paragraf sih? Satu ya? Satu. Nah, kita lihat, coba dulu aja. Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali. Aduh, ini mah ya. Mending biar gampang ya. Dilengkapi dulu. Lengkapi dulu aja biar gampang ya. Ya. Biar gampang, dilengkapi dulu. Nomor berapa dulu? Dua. 2 dulu. Pemirsa nomor 2 dulu pemirsa. Biar enak. Guys. Guys, nomor 2 dulu guys. Kita biar enak ya guys. Kata berimbuhan yang tepat untuk menanggapi bagian yang lupa kalimat 1 adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali mengakui. Jelas salah. Kalau sebagai pasti di situnya adalah diakui. Aduh, gampang banget. Jelas lah, diakui. Nomor berapa lagi? Nomor 3. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 2. Panjang banget ini. Dari hal itu ya? Hal itu menambah panjang prestasi bandara di Indonesia. Setelah sebelumnya 6 bandara lain yakni Sultan Toha Jambi, Depati Amir Pangkal Pinang, Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Silangit Siborong-Borong. Jelas dong. Di situ ada Raja Haji Pisabila, itu masih ini kan, masih apa? Masih nama kan? Masih nama si bandara kan? Berarti di situ dan atau kalau enggak serta. Tapi serta tidak ada ya? Tidak ada. Jawablah dan. Nomor 4. Kata depan yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 3 adalah adapun peningkatan pelayanan titik Soekarno-Hatta ini diakui oleh Skytrack. Adalah ada peningkatan pelayanan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sini jelas nggak mungkin ke bandara kan, masa pelayanan ke bandara? Jelas di sini jawabanlah di, karena nggak mungkin dari bandara. Adapun peningkatan pelayanan dari bandara mungkin sih gitu loh, tapi jelas di sini pelayanan tempat, nggak mungkin pelayanan dari KI. Kalau misal pelayanan harus, kalau ini kan bandara itu tempatnya, bukan orangnya, kecil orangnya. Misal pelayanan Soekarno-Hatta baru dari Soekarno-Hatta kan orang. Pelayanan dari Dwi jelas karena bukan tempat orang. Tapi kalau tempat pastinya di pelayanan manajemen gerage apa itu teh? Bukan gerage, apa yang kalian suka nonton? CSB lagi. Apa? CSB. CSB. Kalau misalkan dari pasti orang, pelayanan bagus dari manajemen CSB, gitu kan? Tapi kalau CSB-nya doang, pasti di pelayanan di CSB. Yang jelas di sini kan tempat ya bandaranya kan? Bukan kecuali kalau pakai manajemen Bandara Soekarno-Hatta berarti dari. Kalau manajemen di sini tempat kan, tempat pasti di. Paham dulu? Baik. Jadi jawabannya adalah A. 05. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 4 adalah kalimat 4. Dalam daftar 100 bandara titik-titik di dunia yang tercantum dalam Skytrack, bandara ini udah ada membaik, lebih baik, terbaik, dibaiki menurut jelas ya. Apa? Bandara terbaik. Tadi juga terbaik. Masa bandara membaik? Ya, lah cek. Enak banget kalau UTBK kayak gini. Mudah-mudahan nggak kayak gini sih UTBK. Mudah-mudahan sulit. Tapi anak embrio bisa. Yang penting gitu kan. Jangan mudah-mudahan gampang. Ya Allah, mudah-mudahan UTBK gampang. Berarti semua orang bisa. Doa yang cerdas, ya Allah, mudah-mudahan UTBK sulit. Tapi anak embrio bisa. Nah, anak embrio pasti bisa. Amin gitu tuh. Doa tuh harus berilmu coy. Harus cerdas doa tuh. Nomor 6. Oh, terakhir ya. Sebelum kita ke nomor 1 balik lagi. Kata berimbuhan yang tepat untuk lebih bagian yang pada 7.
Sebagai informasi, peringkat yang dari Soekarno-Hatta juga lebih baik dengan bandara. Kalau lebih baik ada dengan bandara berarti ada pembandingan. Lebih baik. Tadi kan dia Dwi lebih baik. Dwi yang sekarang lebih baik. Titik Dwi yang dulu pasti dengan karena perbandingan. Oke. Jadi bisa membandingkan mana? Lebih baik membandingkan jelas salah ya, membandingkan jelas salah. Yang banding cuma ada A sama D. Ya udahlah, jawabnya D. Sekarang barulah kita kembali ke nomor 1. Mana nomor 1 teh? Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali tadi diakui ya sebagai satu bandara terbaik di dunia oleh Skytrack. Oke. Berarti di sini harus ada bandara Soekarno-Hatta sama penghargaan gitu ya. Ada penghargaan. Kita lihat dulu. Banyaknya bandara Indonesia yang diakui dunia. Enggak. Karena ini kan tadi cuma satu paragraf ya. Kalau satu paragraf berarti kita bisa ambil gagasan utama. Judul itu kalau satu paragraf kalian bisa utak-atik gagasan utama. Ngerti nggak? Tapi ini hanya berlaku pada yang satu paragraf. Kenapa Bang gagasan si judul bisa mendekati gagasan utama? Ya karena judul itu mewakili. Judul itu kepalanya kan? Namanya kepala mewakili tubuhnya. Bisa dipahami nggak? Seperti itu. Kalau misalkan isinya ngomongin masalah corona, yang mati gara-gara corona, nggak mungkin judulnya adalah korban DBD di Indonesia. Goblok kan, bener nggak? Kayak gitu. Jadi harus sesuai. Minimal ada ngomongin coronanya, gitu. Kalau ngomongin corona di Kuningan, semuanya ngomong corona di Kuningan, tiba-tiba di situ adalah kasus corona di dunia atau jauh teuing udah aja kasus corona Kuningan. Kecuali bisa kalau ternyata sebagian mewakili semua. Kalau dari Kuningan doang untuk mewakili dunia, tepat apa tidak? Tidak, karena Kuningan si lingkupnya terlalu kecil, sementara corona terjadi di mana-mana. Terkecuali kalau corona hanya terjadi di Kuningan, baru boleh kasus corona di dunia hanya terjadi di Kuningan, boleh gitu loh. Nah, gimana Bang kalau sebagian itu semua? Ya kalau mewakili, contoh paragraf pertama ngomongin corona di Kuningan, kasus corona nih misalkan berapa yang aktif ya, berapa yang aktif. Paragraf kedua ngomongin yang meninggal di Kabupaten Cirebon akibat corona. Paragraf ketiga ngomongin misalkan yang sembuh-sembuh di Indramayu akibat corona. Udah ada Kuningan, ada Cirebon, Indramayu. Tiba-tiba judulnya misalkan kasus corona di Jawa Barat. Mungkin. Kenapa? Karena tadi ada perwakilan, nggak jauh banget gitu loh. Di semua kabupaten ada, cuman yang dijadikan contoh adalah 3 itu. Bisa dipaham dulu? Nah, jadi kalau gagasan, kalau satu paragraf, karena satu paragraf itu jelas gagasannya cuman 1, berarti si judul bisa langsung mengutak-atik gagasan utama. Tapi kalau banyak paragrafnya, ya mau nggak mau tadi. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, cari yang paling banyak muncul. Karena tadi si judul harus mewakili keseluruhan. Bisa dipahami? Nah, tadi kan ini cuma satu paragraf, udah jelas ya harus ngomongin si Bandara Soekarno-Hatta sama penghargaan. A jelas salah ya? B jelas salah, malah Soekarno-Hattanya. C apalagi ini ngapain jadi ngomongin Changi Airport? Ya kan? Ngomongin Soekarno-Hatta, aing mah. Tuh ngomongin Singapura. C salah. D Skytrack resmi merilis bandara. Ini yang diomongin Skytrack apa bandara? Bandara. Berarti jelas? Jawabannya. Bang, 40-40-nya mana? Pokoknya mah ID-nya ya. Lah gitu. Tapi kalau kalian baca ada di kalimat berapa? Kalimat yang 4 juga dijelasin kan? Cuman ngapain kita baca-baca tengah-tengahnya? Kalau dengan baca yang satu paragraf aja, satu kalimat aja, kita udah bisa dapat jawabannya. Apalagi yang UTBK panjang kan, cepat waktunya kan? Nah, kayak gitu coy. Oke, lanjut deh. Ya lanjut. Takutnya ngantuk kan dia. Enggak ya. Lanjut nomor enggak sih mah. Nomor 7 beda lagi.
Teks. Seperti biasa lah coy, nomor 8 dulu ya. Ya. Ini judul-judul lagi nih. Tapi santai, cuma 1 paragraf. 8. Kata depan yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1. KPK berharap seluruh daerah Indonesia. Nah, kalau tempat Indonesia lagi, kemungkinan D, jelas lah. Kenapa dari? Ya pasangkan aja dari, enaknya masa. Karena berharap seluruh daerah dari Indonesia meniru langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kecuali kita ngomongin luar negeri baru. Gue ngomong sebuah KPK Zimbabwe misalkan ya. Gue KPK Zimbabwe, gue ngomong baru. Jadi saya berharap seluruh daerah dari Indonesia menyumbangkan misalkan si koruptor ke Zimbabwe. Kan Zimbabwe terlalu aman ini. Gitu misalkan. Ya di sini mah berarti daerah di Indonesia. Jawabannya adalah B. 9. Kalimat kedua. Hal itu titik pimpinan KPK, saud situ orang. Kalau ada orang, ada pimpinan KPK berarti mungkin ini ngomong nih. Berarti bisa hal itu dibicarakan, hal itu diomongkan, hal itu disampaikan, hal itu dibicarakan atau diungkapkan. Di sini ada diungkapkan, ada disampaikan ya, awas nih. Dilangsungkan nggak mungkin ya, dihilangkan nggak mungkin, mengungkapkan juga nggak mungkin karena di sini apa namanya? Pasif di sini. Ada orangnya kan kalau mengungkapkan, harusnya gini kalau mengungkapkan, pimpinan KPK mengungkapkan hal ini, itu baru pakai karena si orangnya di awal. Ini mah pasif kan, barangnya dulu kan. Indi menggoreng jengkol, ininya dulu kan. Kalau aktif si barangnya di akhir, kecuali kalau pasif. Jengkol digoreng indi. Ini aktif apa pasif? Kemungkinannya pasif karena si orangnya ada di belakang. Jelas ya? Berarti jelas C salah. Tinggal D atau E. Baik. Kira-kira diungkapkan atau disampaikan? Diungkapkan atau disampaikan? Ini mah kan hanya penjelasan, ya kan? Menyampaikan penjelasan, bukan mengungkapkan penjelasan. Kalau mengungkapkan berarti untuk hal-hal yang berbau misalkan solusi. Ada masalah nih, misalkan, bang, aku mencret, ya kan ya? Kira-kira obatnya apa? Gue mikir nih, obat mencret itu yang paling efektif adalah oskadon. Apa sih buat mencret? Hah? Diapet. Duh iklan euy. Baiklah tai pingsan. Ayah. Biar gak terkenal. Ada coy, cap kupu-kupu tai pingsan. Itu obat mencret zaman-zaman gua lagi kecil dulu, tapi yang pakai itu biasanya emak-emak. Mereka tuh enggak pernah dengan estronstop, mereka enggak pernah dengan diapet, apalagi ada enstronstop kadang-kadang, tapi yang paling terkenal adalah tai pingsan. So cari aja, cap kupu-kupu, tai pingsan, cap kupu-kupu ada aja. Dan kenapa harus tai pingsan ya? Tapi ada, serius searching lah kalian kalau percaya, itu terkenal di zamannya. Tai pingsan. Tapi nanti searchingnya Indi. Baik. Nah, kalau gitu berarti Bang Jack mengungkapkan biasanya untuk hal-hal yang tadi baru terbuka atau tadi solusi atau masalah. Duh, gua punya masalah, wi. Apa bang? Gak punya duit gua. Nah, berarti itu mengungkapkan, kan mengungkapkan perasaan. Ngerti gak sih? Kalau terpendam itu mengungkapkan. Kalau bisa tahu sama tahu itu menyampaikan. Dipahami? Di sini ada sesuatu yang diungkap nggak? Enggak, coba gini. Penyiram Novel Baswedan ternyata adalah seseorang yang berinisial ini. Itu baru mengungkapkan. Kalau ada sesuatu yang diungkap, dibuka gitu. Kalau ini dibuka atau emang orang-orang udah tahu? Udah tahu cuma disampaikan. Saya berharap ini menyampaikan kan? Saya berharap kalian tuh lulus UTBK. Mengungkapkan atau menyampaikan? Menyampaikan. Jadi gimana? Disampaikan.
Sebenarnya dua-duanya itu bisa dipakai coy, tapi masalahnya dua-duanya ada di sini. Berarti harus yang paling logis. Akhirnya harus ke makna kata yang terdalam. Apa beda mengungkapkan sama menyampaikan? Tapi paham kan bedanya? Nah nanti kalau misalkan si Dewi nih sama si Anggi kan udah tahu ya, itu bukan mengungkapkan perasaan tapi menyampaikan tahu. Coba kalau misalnya begini, anggap ya Tohirin itu ke Liontin ya, Liontin tuh nggak ngerasanya kayak ini mah heureuy gitu, belum tahu kejelasannya. Pas udah UTBK akhirnya Tohirin beranikan diri mengungkapkan yang sebenarnya ya, untuk mengungkapkan yang sebenarnya berarti itu mengungkapkan. Tadi si Dewi udah kena, si Fidela udah kena, santai aja, paling cuma orang MB doang yang tahu. Ya lihat. Sudah pahami? Nah, itu bedanya ya, itu bedanya. Walaupun kapan pun bisa bang, tapi salah terus bang kalau bisa ngomong dia, kemarin saya mengungkapkan kekecewaan atau misalnya udah tahu kemarin saya mengungkapkan harga cabai, ya secara biasa mah nggak salah gitu loh. Gitu, cuman kurang tepat aja. Tapi ya secara bahasa komunikasi nggak salah, karena tujuan komunikasi yang penting ngerti. Tapi beda lagi kalau dalam soal mah ya mau nggak mau makna terdalamnya disampaikan. Kembali nomor 9. Nomor 10. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 3 adalah dalam kesempatan itu benar tinggal saut meureun ieu teh salah saut ieu teh karena di atas saut situ mona kan saut. Ada juga pemain bola Sandi Sud. Nah, dalam kesempatan itu Saud mengucapkan terima kasih Pemprov Jateng, jelas lah. Kalau mengucapkan terima kasih kepada mungkin terima kasih dengan Pemprov. Apalagi ini yang bikin soal kenapa harus pakai kalau dengan mungkin, tapi bahwa meskipun kecuali asal nggak mungkin aja. Jadi kecuali orang yang nembak gitu loh. Anak SMA dia normal ya, otaknya normal maksudnya. Pasti kemungkinan bakal bisa jawab ini. Entah lah, TO yang ke-14 gue bikin lebih susah. 11, kasihan atuh udah masih PU-nya puyeng, ini dibikin puyeng gitu kan. Nah, kalau PU-nya gampang, ini makin susah gitu aja. Lanjut, 11. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rupa pada kalimat 6. Terima kasih Jateng telah membantu kami dan upaya mitigasi korupsi dan menerapkan pendidikan karakter. Jelas lah ya. Ini dua-duanya sifat, dua-duanya kata benda, pendidikan karakter dan anti korupsi. Lanjut nomor 12. Kalimat 8. Konjungsi yang 8. Integritas saat ini merupakan hal yang sangat penting. Bisa karena di situ. Karena menjadi modal dasar. Sehingga enggak lah coy, jelas karena. Gampangnya ya? Bang, yuk, kenapa? sebelumnya itu ada koma itu gimana? Oh iya. Tapi mau nggak mau sih yang lain nggak masuk. Kayaknya koma di sana typo kayaknya. Tapi nggak di situ nggak boleh ada karena di sini nggak boleh ada koma jelas. Kayak ini kayaknya nih entah kepencet, entah gara-gara ada tanda kurung. Yang paling pasti itu ada koma, jadi bukan kesalahan kalian. Oke, yang penting nggak apa-apa. Yang penting masuk UTBK kalian bisa. Dan mudah-mudahan tidak ada soal yang menjebak kayak gini. Oke ya. Benar itu karena tidak boleh ada koma di situ. Cuman kalau melihat sekilas dari konjungsi, emang karena yang lain nggak enak, bisa dipahami ya? Karena nggak nyambung. Tapi tadi catatannya tidak boleh ada koma. Nah bang, kalau UTBK kalau gini gimana bang? Ya lihat dulu yang nyambungnya. Tadi kan nggak nyambung. Kecuali kalau misalnya ada dua nih, ada kata misalkan bahkan, ada kata misalkan sehingga dia jahat, ya. Melakukan pembunuhan sadis, dia berwatak jahat, misalnya koma titik melakukan pembunuhan sadis. Ada dua jawaban, bisa bahkan bisa sehingga dua-duanya enak kan?
dia berwatak jahat sehingga melakukan pembunuhan sadis. Enak? Enak. Dia berwatak jahat bahkan melakukan pembunuhan sadis. Enak? Enak. Lihat baru. Lu harus tahu ada koma atau enggak. Jadi sudah ada koma misalnya, jawabannya apa? Bahkan. Karena sehingga tidak boleh ada koma. Bisa dipahami dulu? Sip. Nah, gitu kan bagus. Kalau sendirian gua iya karena gitu kan ya. Lanjut nomor 13. Nomor saudara tadi Incan 7. Kita ke cuma satu paragraf ini mas, satu paragraf ya. KPK berharap seluruh daerah tadi apa mengikuti apa? Seluruh daerah di Indonesia meniru langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mencanangkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Oke ya. Jadi ada KPK, ada Jateng yang jadi contoh, ada harapan. Jadi ada Jateng, ada contoh, ada KPK, ada harapan. Itu aja lah intinya. Berarti jawabannya lah KPK jadikan Jateng daerah contoh pendidikan anti korupsi. Mungkin. Tadi kan ya ada Jateng, ada harapan, ada contoh, ada harapan meniru kan ya. Mungkin. Upaya pencegahan korupsi oleh Pemprov Jateng enggak, oleh KPK dan seluruhnya, cuman Jateng dijadikan contoh. B jelas salah. Peran institusi Indonesia dalam pemberantasan korupsi enggak. Ingat tadi kita gagasan utamanya ke kalimat utama. Kenapa? Karena satu paragraf. Oke. Nggak usah lah baca semua. D. Berikan harapan ke seluruh siswa di sekolah di Indonesia. Ora ono anti korupsi ya. Jadi iki jawabannya kurang. Oke. Dia salah ya? Ya. Pertahankan sebangsa. Pertahankan sebangsa. Pemprov Jateng usut tugas pelaku korupsi. Yang apalagi ngomongin ke sana. Jawabannya adalah A. Jelas. Nomor 13. Kementerian Perencanaan Pembangunan Operasional. Nah, ini ada singkatan. PPN. Jelas itu kapital. Ya. Kalau satu kata, satu huruf kapital semua. Kayak PPN kan? PPN itu berarti apa? PPN? Perencanaan Pembangunan pengembangan meren. Pembangunan nasi Yona. Satu kan satu huruf kan? P pembangunan. P perencanaan. P pembangunan. N nasional. Itu kemudian satu huruf. Tapi kalau misalkan satu kata tidak diwakili oleh satu huruf, maka yang kapital awalnya aja. Unpad. Satu huruf enggak? Enggak. Sukata universitas, pad pajajaran, maka u-nya doang yang kapital. Undip, u-nya doang. ITS kapital semua karena satu kata satu huruf. Gitu aja sih sebenarnya si kaidahnya. Gitu loh. Kaidahnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Bang. Yo. Ini kan nasionalnya N-nya enggak kapital lagi. Mana? Itu pembangunan nasional. Ini salah nasionalnya. Harus tadi sih cuy jebakan cuy. Nasionalnya salah. Kenapa? P-nya pada gede kok. Masa nasional jadi kecil? Ngerti nggak? Ini jebakan doang. Biar ada yang jawab N kecil. Tapi nggak ada ya di sininya. Dudul malah P-nya kecil juga. Harusnya ada P gede, N kecil. Baru kejebak. P-nya gede, N-nya kecil gitu kan. Jelas ya? Bapenas karena tadi suka-suka kata berarti yang gede awalnya doang, B-nya doang. Bapenas tadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan jawabannya adalah D benar. Kecuali kalau misalkan ternyata si D salah, maka tidak perlu diperbaiki. Kenapa tidak perlu diperbaiki? Karena udah benar. Jadi gitu ya, awas hati-hati. Ini kan udah di bold kan? Hitam kan?
Ada yang salah nggak selain daripada bold? Kurungnya Bang. Kurungnya nggak salah sih emang benar. Anggap tidak ada kurungnya kan ya. Tidak ada kurungnya, ini kurungnya salah sih. Kurung yang kayak gini tidak diperbolehkan. Untuk penjelasan harus kurung biasa. Oke ya, kurung kayak gini bisa dipergunakan kalau dalam kurung lagi. Ngerti nggak? Dalam kurung nih. Dalam kurung lagi kita harus ada penjelasan yang dalam kurung juga. Maka boleh pakai gitulah. Sini pahami? Iya, ya gue burunya dari ini yang salah itunya. Nah, kalau misalnya kurungnya benar, misalkan kurungnya benar. Ada yang salah nggak? Nggak ada, kecuali bold. Oke? Nah, misalkan di sini ada D, jawabnya D. Kenapa? Karena D nggak bold. Paham nggak? Kalau bener nih, misalkan si kurungnya benar. Tapi kalau semuanya salah ya jelas lah tidak perlu diperbaiki. Karena nggak ada yang salah dari tulisan PPN dan pena. Kesalahannya ada dalam bold dan kurung. Baik. Bang. Mau nanya. Yuk. Tapi di luar ini ya Bang, tadi ngomongin kaidah yang itu kayak yang penulisan kapital. Kan kalau misalkan Institut Teknologi Bandung dibacanya ITB. Kenapa organisasi siswa intrasekolah dibacanya OSIS Bang? Enggak OSIS. Organisasi Siswa intrasekolah. Oh, cuy, ada yang gue lupa lagi. Yang paling pasti silakan searching. Yang paling pasti perbedaan antar singkatnya perbedaan. Gue lupa lah, ya. Jarang yang paling pasti ada yang bisa dibaca, ada yang tidak, itu perannya beda. Kalau yang bisa kayak misal pan, aduh apa sih gue lupa lagi. Pokoknya searching lah. Yang paling pasti kalau kayak pan, abri, osis yang bisa yang dibaca tuh itu cuma namanya doang, cuman penamanya doang karena bisa dibaca itu namanya apa gitu ya. Kalau yang nggak bisa dibaca namanya apa, aduh searching lah, gue lupa lagi. Yang paling pasti itu tidak ada perbedaan, kaidah mah nggak ada perbedaan, cuma penyebutannya. Kalau yang ITB, ITS, astagfirullahaladzim, abreviasi itu kan dosa kolot. Nah searching lah ya. Yang paling pasti kaidah masa sama, cuman penamaannya aja gitu loh. Bahwa kalau yang kayak ITS, ITB, apalagi IPB itu namanya apa? Karena emang tidak bisa dibaca langsung. Itu kalau misalnya PAN, ABRI, OSIS, apalagi ITUS. Nah itu enggak ITUS, bener nggak? ITUS gitu loh. Itu namanya apa? Cuma penamaan doang kok. Ya, untuk kaidah sama. Kadang-kadang suka parokodin gitu, tapi yang penting kaidahnya lah. Dan di UTBK bisa jarang gini. Apakah singkatan bernama apakah singkatan 8 saya 8 jarang misalnya. Tapi searching biar jadi pengetahuan. 14. Grand Sahid Jaya Jakarta. Jelas ini nama tempat ya. Kalau nama tempat berarti kapital awalnya kan? Ada lagi nggak yang Grand Sahid Jaya yang benar tanpa bold? Nggak ada ya? Mah di bold semua ya? E, J-nya kecil. D, mah dimiringkan. Jelas salah ya? Berarti emang tidak perlu diperbaiki. Karena tidak ada yang salah dari penulisan Grand Sahid Jaya. Jadi harus di bold nggak? Bold ini kan sebagai penanda doang. Penanda soal. Jadi jangan di bold ya. Jadi Grand Sahid Jaya Jakarta itu GSJ-nya kapital. Lanjut nomor 15. Ya elah 15 mah kayak pengetahuan umum ini mah. Kayak yang tadi awal-awal konjungsi. 15. Acara rutinitas tahunan mengusung tema pemerataan pembangunan untuk pembangunan dan dihadiri oleh ratus kepala daerah, masa dengan kepala daerah. Oleh. Jelas gampang. 16. Presiden Jokowi apa yang salah? Apa yang salah? Jokowi. Di YouTube ini coy. Di YouTube ya. Para pendukung bukan saya yang ngomong. Dedek, anak itus. Baik. Apa yang salah? Ya. Kenapa tidak Jokowinya? Karena J-nya kapital deh. Ya.
Ntar tiba-tiba ada yang motong lagi di Twitter ya, bahaya. Paling kurang tadi ngomong corona. Ada tukang somai Iya. Ada tukang somai. Tapi ini untuk konsumsi anak embrio saja. Kecuali anak embrio ada yang ada yang jadi buzzer mungkin. Astagfirullah masih live ya, nggak apa-apa. Jadi yang salah adalah si P-nya ya. Harusnya Presiden Jokowi P-nya kapital, karena kalau jabatan atau gelar atau apapun ikuti nama orang harus kapital. Kalau jabatannya doang nggak ada nama orang jangan, gitu loh. Bang Jack adalah seorang presiden, P-nya kapital, P-nya kecil, gitu ya. Kecuali kalau presiden Jack Algebra, wes. Amin atuh aja. Insya Allah makmur. Gua janji bakal makmur. Kalau nggak makmur, gua janji lagi aja. Gampang di Indonesia mah. Jadi jelas ya. Berarti jawabannya P-nya ya cek doang. Bang, Yuk. kalau bukan nama orang, nama lembaga boleh gak? Kayak gimana? Direktur utama embrio misalkan gitu. D-nya kapital. Karena kan tadi mau gelar atau jabatan itu jabatan juga, direktur jabatan kan, apapun gitu loh. Guru pun jadi jabatan kalau penamaan. Misalkan Guru Tohirin. Saya selama ini selalu hormat pada Guru Tohirin. D-nya kapital. Karena di situ penyebutan, bukan penyebutan nama, bukan nyebut guru. Jadi kalau misalnya Tohirin adalah guru silat baru kecil, karena itu jenis bukan penamaan. Tapi kalau udah Guru Tohirin sama kayak direktur itu penyebutan kan, penyebutan penamaan. Kalau depannya ada di, misalkan direktur utama di embrio. Direktur utama di embrio tidak, sama kayak gubernur di Jawa Barat. Kenapa? Gubernur di Jawa Barat belum tentu gubernur Jawa Barat. Gubernur dari Jawa Barat, misalnya darinya belum tentu gubernur Jawa Barat. Kalau bener nggak? Iya. Jadi kalau pokoknya gini, harus langsung, ya, tidak boleh ada preposisi. Kalau ada preposisi berarti nggak nyambung. Mau apapun, mau kayak presiden misalnya ini, Jokowi adalah seorang presiden di Indonesia, P-nya kecil, gitu loh. Kecuali kalau presiden Indonesia, karena kan penamaan si geografis segala macam itu harusnya nyatu. Kalau kepisah udah aja. Sama kayak gini. Sama kayak perusahaan yang kecil, sama juga nih. Kalau misalnya gini, susu murni Pangalengan. Susu murni Pangalengan, susunya kecil. S-nya kecil. P-nya kecil. Ngerti nggak? Kenapa? Karena Pangalengan kebawa sama si susu murni. Ngerti nggak? Kayak gitu. Jadi P-nya kebawa kecil karena jadinya bukan letak geografis. Merek. Ingat ya, untuk mengetahui apakah sesuatu itu letak geografis atau bukan, ingat dua hal. Kalau letak geografis, pertama, dia tidak bisa dibawa kemana-mana. Oke? Tidak bisa dibawa kemana-mana. Contoh, geografis nih. Relita adalah orang Kuningan. Kuningan. Kuningan letak geografis, bisa dibawa kemana-mana nggak? Nggak bisa. Gue lihat status si Relita, ternyata dia lagi di Singapura. Ya, terus gue tanya, Relita, kamu di mana? Di Kuningan. Kok itu di Singapura? Iya, Kuningannya gue bawa. Nggak mungkin kan? Maka yang tidak bisa dibawa kemana-mana itu kemungkinan letak geografis. Logikanya bukan setiap yang tidak bisa dibawa kemana-mana letak geografis. Ngerti ya? Logikanya gitu. Atau salah satu nih, artinya boleh salah satu, boleh kan pakai A, atau yang kedua tidak ada di mana-mana. Artinya cuma di situ saja. Maka dengan logika seperti ini itu bisa kita pastikan sebagai letak geografis. Contoh, nasi Padang. Nasi Padang ada di mana-mana nggak? Kebetulan juga bisa dibawa kemana-mana. Maka nasi Padang kapital atau kecil? Kecil. Ngerti? Indi naik gunung. Gunung kecil apa besar? Kecil karena gunung Ada di mana-mana. ada di mana-mana.
Ya bahkan mungkin ada gunung yang bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Market, iya kalau anak-anak biologi suka bikin tuh, ya kan? Market saintek, bener nggak? Vulkanologi, kan bisa. Sobat bisa dipahami? Bisa. Tapi kalau misalkan ternyata Indi naik Gunung Ciremai, maka Gunung Ciremai kapital karena cuma ada di Kuningan, nggak ada tempat lain. Bisa dipahami? Nah, kayaknya sama kayak tadi. Kalau si tempat ini nyatu dengan makanan, ya jadinya bukan letak geografis, tapi merek atau makanan. Udang Cirebon, ya udah jelas jadi kecil semuanya, kecuali kalau dipisah. Udang dari Cirebon, maka C-nya kapital. Sama halnya dengan huruf kapital tadi, jangan sampai dipotong. Presiden langsungin, presiden Jakarta lagi. Presiden Indonesia, maka P-nya kapital. Tapi kalau misalkan dipisah, presiden dari Indonesia, maka P-nya jadi kecil. Bisa dipahami nggak? Pokoknya gitu, nggak boleh dipisah oleh preposisi. Ya, seperti itu. Baik tadi yang kapital, ya, yang harus kapital ataupun yang harus kecil. Ngerti dulu? Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya guru bahasa Indonesia, B-nya gede apa enggak? Bahasa Indonesia, kali situ guru berarti dengan pelajaran. Bahasa Indonesia, kalau pelajaran berarti namanya nama mata pelajaran. Nama mata pelajaran berarti kapital. Kecuali kalau bukan pelajaran, B-nya kecil. Saya tidak begitu pintar bahasa Indonesia, maka B-nya kecil. Karena kalau misalnya guru bahasa Indonesia jelas kan nama pelajaran. Dipahami? Lanjut, nomor 17. Nah, 17 tadi. Yakni turut mendampingi Presiden Jokowi, yakni Wakil Presiden Yusuf Kala. Kalau dilihat di situ sih itu penjelasan bisa bener pakai yakni atau ya itu boleh. Ada nggak? Ya itu nggak ada ya? Berarti jelas tidak perlu diperbaiki. 18. Menteri Keuangan. Nah, jelas salahnya menteri coy ya. Harusnya menteri. Ada juga mantri, nah baru. Mantri mah nggak pakai emang mantri sunat kan mantri sunat. Kalau zaman dulu terkenal tuh mantri. Kalau sekarang mah apa ya mantri itu ya? Kalau dulu sering tuh mantri, pamantri. Biasanya gue di kampung-kampung pasti bakal ke mantri. Gitu. Masih ada. Masih kampung berarti. Soalnya gue udah jangan. Cuman kalau sekarang mantri itu dari apa ya? Gue belum menemukan perawat atau apa gitu ya, atau bidan laki-laki. Kayaknya bidan dari laki-laki mungkin ya. Karena mantri itu emang bukan dari kedokteran. Mantri itu, iya. Gue harus searching nih. Gue harus searching nih, karena ternyata masih ada. Di masih ada mantri. Tapi kerjanya di mana? Kalau dia nggak praktek? Biasanya dipanggil sama orang-orang yang sakit. Enggak, maksudnya kerja juga kan dokter misalnya di rumah sakit nih. Perawat pasti tahu kan? Perawat tahu ya. Nah, dia selain dipanggil ke rumah sakit, apa di mana kerja ini ya? Di rumah sekolah buka. Oh, di rumah bukan? Enggak, maksudnya di rumahnya? Enggak ada lagi. Oh, enggak ada lagi? Iya, enggak ada di rumah sakit. Soalnya gue udah jarang gitu. Tapi dulu pas waktu gue kecil bener mantri itu ada dulu gak ngerti mantri itu apa. Cuman kalau gue bilang perawat, udah gue ke universitas gue gak pernah denger lagi. Misalnya nanti jadi mantri, perawat ya perawat, bidan ya bidan, dokter ya dokter gitu. Bahkan dokter gigi itu ada yang nulis sendiri ada dua, ada keperawatan gigi, ada dokter gigi. UGM ada keperawatan gigi. Makanya sekarang gue jadi bertanya-tanya, mantri itu sebenarnya tadinya jurusannya apa? Nah, gue pengen lihat nanti saya mantri bisa tapi ya pasti kesehatan. Pasti kesehatan. Atau mungkin mereka kesehatan masyarakat. Tapi kesehatan masyarakat masa ngobatin orang? Hah? Itu mantri sunat. Emang
bisa gitu ngobatin juga. juga. Oh bisa pengobatan seluruhnya juga. Nah, emang dulunya gitu coy, jadi menggunakan. Cuma akhirnya kesini jadi udah jarang di gua ya yang alhamdulillah kota gitu ya. udah jarang, makanya fenomena mantri itu fenomena yang kayaknya gua harus cari tahu deh. Dari dulu saya penasaran, cuman gara-gara udah lupa gitu. Barusan ke ini lagi, nanti gua searching lah mantri itu sebenarnya dari mana. Tapi yang bener karena mantri itu lebih jauh dari dokter coy. Bisa apapun, serius. Bisa apapun. Lebih jauh dari dokter. Dia tadi kalau dokter gak bisa jadi sunat coy. Kalau mantri bisa. Tapi masih mending kalau mantri sunat. Gua zaman dulu pas disunat itu namanya bengkong. Bengkong. Pokoknya bengkong itu tukang sunat dia sebelum era mantri. Jadi mantri itu agak modern dibanding bengkong. Dan lu tahu pakai apa nyunatnya? Kinis atau pisau khas mereka. Astagfirullahaladzim. Jangan ditanya. Dan gue merasakan itu pakai bengkong. Keponakan gue sekarang nih, rekan gue sekarang, ya banyak lah. Adik gue yang sekarang udah seumuran kalian juga dia udah pakai laser. Kebayang pagi-pagi sunat, sore-sorenya udah hai, pakai batok gitu kan, kayak batok tuh, cara kayak batok, enak sore-sore udah bisa lari-lari. Zaman gua, masya Allah, lo tahu 3 hari perih. Kalau misalkan kena kain, ngilu coy, makanya suka diginiin, pakai ayam ya, si sarungnya itu kita 3 hari di atas kasur ini gini, pakai si sarungnya digituin. 3 hari itu sakit, ya kan? Seminggu itu masih banyak darah segala macam kan? Astagfirullahaladzim, serius. Jadi dulu ketika kalau mikirin sunat, aku malah merasa mending hamil. Sunatan. Dulu gua merasa begitu. Tapi sekarang melihat fenomena kemajuan kedokteran, ya kan? Sunat pagi-pagi jam 12 sudah bisa lari-lari. Sekarang gue berubah, mending menghamili. Okay. Ya kan laki-laki kan, bener. Waduh, YouTube astagfirullah. Baik guys, itu intermezzo guys, jadi gila guys, gara-gara mantri. Tuh suka lupa kian gue nih lagi nggak YouTube, lagi live. 19. Mana 19 tadi bacaan yang ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono ya. Itu jelas ya, tidak ada yang salah, betul nggak? Ya. Kalau cuma nama yang salah menterinya doang, nah menterinya salah itu harusnya kapital menterinya. Sementara Menteri Basuki Hadi Mulyono itu tidak perlu diperbaiki kecuali kalau ada yang tidak bold di BCDE. Ada nggak yang tidak bold? Ada loh. B. Tapi itu Basuki namanya. Salah, baso Eki. Ini baso Eki bukan Basuki. Jadi B salah karena harusnya Basuki bukan baso Eki. Oke. Jadi jawabannya lah. Kecuali kalau B Basuki mah itu B jawabannya coy. Mau nggak mau kan tidak perlu bold kan? Tapi insya Allah kayaknya nggak bakal yang kayak gitu. 20. Gelaran Musrenbang RKP. Nah kayak gitu, RKP yang bisa dibacanya RKP. Jadi kalau misalkan ada recap, ada I-nya, itu bisa dibaca namanya apa, lupa lah. Berarti RKP jelas itu kapital semua, benar? Ya. Jadi jawabannya adalah tidak perlu diperbaiki karena yang lain salah. Ini R, yang B juga salah, yang C apa lagi, yang D iya, yang E juga salah. Oke. Ada pertanyaan kawan-kawan? Sudah 20 nomor kita isi dan berakhir sudah sesinya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kawan-kawan jangan menyerah. Ya, jangan merasa bahwa kalian terbebani karena se Indonesia kok yang kena prank itu Indonesia, nggak cuma kalian aja. Justru sebenarnya
kalau gue lihat di Twitter, di lini masa Twitter, karena yang rame Twitter dan Instagramnya, untuk analisis ini sampai gue bacain semua unek-unek kayaknya yang akan ikutan UTBK di setiap Instagram, gue leken bacain gitu loh. Dan ada beberapa anak yang emang udah nyerah gitu loh. Banyak lah, bukan beberapa, banyak. Itu ya jadi kesempatan buat kita kan. Jadi yang nyerah banyak, yang udahlah gue gak bakal ikut UTBK lah, udah gue swasta aja yang gitu. Saking mereka ngerasa kok gini-gini banget sih. Jadi sebenarnya kejadian ini bisa jadi rahmat ataupun laknat, tergantung pada orangnya. Bagi mereka yang rajin dan sabar, tawakal, ya, belajar benar-benar, sebenarnya jadi rahmat, karena ternyata lawan kalian udah banyak yang jenuh dengan belajar, apalagi belajar online, gitu loh. Udah jenuh, jenuh nggak? Jenuh kan? Bener nggak? Gua aja pas waktu melihat muka kalian seneng gue, gitu loh. Saya udah asa reg-reg, bahagia gitu loh. Kayak gitu, ya udah nikmat lagi. Gue ngerekam pakai YouTube sejam, bujur seakaran coy. Lama. Sekarang tadi aja lama, sampai 1 giga kan tadi udah hasil rendering segala macem, saking nggak terasa gitu loh. Jadi teruskan berjuang, mudah-mudahan Allah ngasih rahmat ke kita semua dan hasilnya barokah. Sebelum kita berpisah dan nanti kita ketemu lagi dengan cara daftar lagi, pantengin aja lainnya. Mari kita akhiri pertemuan dengan doa, mudah-mudahan Allah bisa menjodohkan kita kembali. Oke, dan Allah jodohkan kalian dengan PTN dan jus yang terbaik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.